Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, Pak Iqbal. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sudah sarapan pagi ini? Nah, tahu nggak sih kalau makanan yang kita konsumsi itu masuk kemana aja sih dalam tubuh kita? Terus gimana sejarahnya? Odading, seblak, es campur itu yang kita makan bisa jadi energi yang kita makan dan proses apa saja yang dilaluinya. Nah, saat ini kita akan mempelajari apa dasar-dasar sistem pencernaan dan metabolisme gizi. Sebelum kita memulai mempelajarinya, saya akan jelaskan sedikit outline dari materi yang akan teman-teman dapatkan. Yang pertama, kita akan belajar pentingnya mempelajari sistem pencernaan untuk ahli gizi. Yang kedua, bagaimana sih sistem pencernaan bekerja dan apa dan bagaimana sistem pencernaan itu bekerja. Yang ketiga, organ apa saja yang terlibat di dalamnya dan ngapain aja kerja dari sistem saluran pencernaan. Yang keempat, kita juga akan membahas tentang organ yang terlibat di dalam metabolisme. Mungkin topik 3 dan 4 akan banyak digabung dalam pembahasan selanjutnya. Oke, ada yang tahu apa yang disebut organ? Nah, pernah dengar nggak istilah ini dari mana? Bukan, ini bukan alat musik yang ditekan keluar bunyi itu ya. Kalau itu namanya organ. Nah, ini organ. Nah, organ adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama. Nah, satuan terkecil dari tubuh manusia itu adalah disebut sel. Nah, kumpulan dari sel-sel ini membentuk jaringan. Nah, kemudian jaringan-jaringan ini terdiri dari sel-sel yang sama itu membentuk yang namanya organ. Nah, di sini. Ini adalah contohnya misalkan lambung seperti itu. Nah, organ ini ketika disatukan dengan organ-organ yang lain akan membentuk yang namanya sistem organ. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sistem organ dan sistem organ yang lain itu bergabung akan membentuk yang namanya organisme. Bisa manusia, bisa hewan dan seterusnya. Ini kita hanya refresh sedikit ya. Kalau ada pelajaran IPA dari SMA seperti itu. Baik. Terus apa saja sih sistem pencernaan itu? Nah, sesuai dengan pengertian sebelumnya, sebetulnya nama lengkap dari sistem pencernaan adalah sistem organ pencernaan. Nah, cuma umumnya disebut dengan sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan disebut juga saluran gastrointestinal yang merupakan serangkaian organ berlubang yang tergabung dalam tabung panjang yang berputar dari mulut hingga ke anus. Nah, terus kenapa sih ahli gizi kok harus mempelajari dan memahami sistem pencernaan? Biar dokter aja lah yang tahu urusannya, urusan kita mah di dapur aja. Oh no, ini adalah salah satu penunjang kompetensi ahli gizi yang harus dimiliki, kayak gitu. Nah, yang namanya metabolisme zat gizi itu erat kaitannya dengan pencernaan dan keduanya nggak bisa dipisahkan. Kedua, urgensi ahli gizi mempelajari sistem pencernaan adalah agar ahli gizi tidak salah memberikan terapi diet. Ahli gizi harus paham betul apa hubungan antara suatu penyakit terutama di dalam pencernaan dengan makanan yang harus diberikan. Pasien dengan keluhan diare harus diberi makanan seperti apa? Pasien yang dengan sembelit, pasien dengan gastroenteritis, kolestiasis, dan sebagainya, apakah harus rendah sisa, tinggi serat, rendah lemak, tinggi protein, dan seterusnya. Nah, ini kan kalau salah bisa fatal kayak gitu. Selanjutnya adalah interprofessional collaboration. Nah, seperti kita tahu bahwa ahli gizi di rumah sakit tidak bekerja sendirian ya, melainkan harus bekerja berkolaborasi bersama-sama dengan dokter dan perawat kayak gitu, memberikan terapi yang terbaik untuk pasien. Nah, bagaimana mungkin ada kolaborasi jika tidak ada komunikasi? Dan bagaimana mau komunikasi kalau yang dibicarakan oleh dokter dan perawat aja kita nggak paham? Ada infeksi di appendix filiformis, pasien post-op kolostomi, kondisi hepatomegali, ada asites dan seterusnya, istilah-istilah seperti itu. Kalau nggak ngerti ya kita cuma melongo aja kayak gitu. Nah, itulah pentingnya kita belajar memahami sistem pencernaan.
Kemudian selanjutnya adalah ahli gizi yang paham dan hafal tentang saluran cerna dan metabolisme akan terlihat lebih meyakinkan daripada yang tidak, terutama ketika akan menjelaskan kepada pasien. So, harapan saya kalian nggak cuma memahami, tapi juga menghafal bagian per bagian tubuh manusia. Nanti akan ada mata kuliah tersendiri sebetulnya namanya anatomi tubuh manusia. Makanya saya di sini hanya bahas sekilas saja. Nah, kenapa sih sistem pencernaan itu penting? Nah, karena tubuh membutuhkan gizi dari makanan dan minuman untuk bekerja dengan baik dan tetap sehat. Kemudian sistem pencernaan memecah gizi menjadi beberapa bagian yang cukup kecil untuk diserap tubuh dan digunakan untuk energi, pertumbuhan dan perbaikan sel. Jadi fungsinya kurang lebih adalah untuk memecah makanan itu lebih jadi bagian yang kecil-kecil, lebih kecil dari yang makanan yang kita konsumsi pertama kali di waktu masuk mulut kayak gitu. Karena tubuh nggak bisa kalau misalkan langsung mengkonsumsi gelondongan besar itu nggak bisa, jadi harus dipecah-pecah dulu. Nah, salah satu bentuk pecahannya tuh misalkan protein itu di dalam tubuh dipecah menjadi asam amino, bentuk kecilnya dari protein. Kemudian lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, sedangkan karbohidrat dipecah lagi menjadi gula sederhana. Nah, bagaimana sistem pencernaan itu bekerja ya? Nah, ini kita bahas secara umum kayak gitu. Nah, setiap bagian dari sistem pencernaan tuh membantu memindahkan makanan dan cairan tuh melalui saluran pencernaan. Kemudian setelah berpindah dari satu organ ke organ yang lain, kemudian dipecah di setiap bagiannya makanan tersebut kayak gitu. Dan cairan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Nah, kemudian setelah makanan dipecah menjadi beberapa bagian yang cukup kecil, tubuh itu kemudian baru bisa menyerap kayak gitu. Masuk ke dalam darah dan disalurkan ke seluruh tempat-tempat yang dibutuhkan kayak gitu untuk mendapatkan makanan. Jadi darah ini saluran transportasi ya untuk makanan juga kayak gitu setelah diserap di tubuh. Nah, di dalam prosesnya, jadi sistem saluran pencernaan tidak bekerja sendiri ya, tapi juga ada juga apa namanya fungsi-fungsi lain selain sistem pencernaan, yaitu ada sistem saraf dan sistem hormonal yang membantu itu mengontrol untuk proses pencernaannya juga. Jadi satu kesatuan, nggak berdiri sendiri. Oke, baik kita mulai masuk mengenal bagian-bagian sistem pencernaan. Ini kita di sini hanya membahas secara sekilas saja ya, supaya teman-teman tahu saja. Nanti lebih detail lagi satuan persatuan dari organ ini akan dibahas tersendiri di mata kuliah yang lain. Nah, eh, sistem pencernaan itu dimulai dari mulut ya, bagian paling luar dan pertama kali yang terpapar oleh makanan. Kemudian kita juga mengenal ada di sini ada esofagus setelah mulut, dan di dalam mulut sebetulnya ditunjang oleh kelenjar-kelenjar saliva ya, kelenjar ludah ya, ada tiga titik, ada yang di dekat pipi, di bawah apa namanya submandibula ya, di bawah apa namanya rahang seperti itu. Kemudian ada juga setelah itu ada lambung di sini, ada usus, ada juga hati ya, liver, ada empedu, gallbladder, kemudian ada juga usus. Nah, kayak gitu. Nanti kita belajar satu-satu nih. Ada juga usus halus, usus besar ya, dan ada rektum dan anus. Ini secara sekilas. Nah, nanti detail per detailnya sebetulnya ini dipecah bisa ratusan ya, kayak gitu. Jadi esofagus kelihatannya sih hanya saluran gitu, tapi sesungguhnya kalau kita belajar anatomi itu bisa dipecah menjadi puluhan bahkan mungkin ratusan bagian kayak gitu. Baik, yang pertama ini adalah mulut kayak gitu. Nah, mulut ya kita semua pada tahu ya mulut gitu. Nah, sesungguhnya mulut itu terdiri dari banyak banyak bagian kayak gitu. Ini kita belajar anatomi yang sederhana aja dulu kayak gitu. Jadi mulut terdiri dari uh, di sini makanan pertama kali masuk ya, mulut itu terdiri dari dua proses ada di dalamnya, yaitu ada proses fisika dan kimiawi.
Nah, proses fisika itu adalah menghancurkan atau merubah bentuk makanan menjadi lebih kecil kayak gitu. Makanya di sini ada yang namanya gigi. Ya, gigi. Yang gigi kan secara anatomis itu adalah berhadapan ya, supaya bisa menghancurkan apa yang masuk kayak gitu. Jadi bisa menghancurkan menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, kemudian ada lidah. Nah, lidah ini di sini mengatur. Jadi melempar ke kanan, melempar ke kiri, kemudian setelah halus membentuk bolus, baru kemudian dibantu untuk didorong untuk proses menelan masuk ke dalam esofagus. Nah, mulut itu terdiri dari pertama dari bagian terluar yaitu bibir, kemudian ada gusi di sini, kemudian atau gingiva, kemudian ada gigi, ya. Gigi terdiri dari gigi seri ya, gigi seri, kemudian gigi taring, gigi geraham. Nah, kemudian ada juga ada ovula, kemudian ada tonsil di sini. Kalau istilahnya teman-teman amandel gitu ya. Tonsilla palatina, ini ovula palatina, kemudian ini uh, apa palatum ya, ada dinding, ada yang keras di sini, ada yang kalau semakin ke belakang semakin soft, semakin lembut. Kemudian ada dasar lidah ya, dan lidah itu sendiri. Nah, gitu. Kemudian selain itu fisika, kemudian ada juga proses enzimatis. Nah, proses enzimatis itu jadi sebelum diserap oleh tubuh, zat makanan kompleks yang dikonsumsi harus dipecah menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, karena ada zat yang mudah larut dan tidak larut. Kemudian beberapa jenis enzim yang diproduksi di saluran saliva atau air liur itu adalah ada enzim lipase di sana yang membantu mencerna lipid ya atau lemak saat makan, mulai dari diproses di mulut dan juga membantu mempermudah penyerapan lemak di lambung dan usus halus nantinya. Kemudian yang kedua ada amilase. Ini enzim amilase ini adalah enzim yang bekerja pada pati makanan ya, atau karbohidrat, nanti kita belajar, dan berfungsi menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana dalam bentuk maltosa. Enzim amilase disebut juga dengan enzim petialin yang diproduksi oleh kelenjar liur pada mulut. Yang ketiga adalah enzim lisozim dalam makanan yang dikonsumsi tidak hanya mengandung berbagai gizi penting yang dibutuhkan tubuh, namun juga terdapat kuman ya, kayak bakteri, virus yang ikut menempel. Nah, fungsi enzim lisozim ini yang bersifat antibakteri sehingga melindungi dan melumpuhkan kuman ataupun bakteri. Nah, jadi teman-teman sebetulnya mulut ini sejatinya tuh steril ya. Nah, kok bisa mulut itu jadi air liur sendiri itu steril. Yang membuat steril itu adalah makanan dari luar. Ya, kemungkinan karena banyak bakterinya segala macamnya itu yang menyebabkan entah itu infeksi atau mungkin bahkan bau mulut kayak gitu. Nah, kalau bau mulut itu kemungkinan karena ada sisa-sisa makanan di dalam gigi atau gusi terselip kayak gitu. Kemudian ada juga enzim haptokorin ya, yang dikenal juga R faktor ya, berfungsi membantu penyerapan vitamin B12. Nah, beberapa sumber menyebutkan bahwa sesungguhnya proses enzimatis yang di dalam mulut ini tidak terlalu signifikan ya, karena prosesnya sangat cepat. Kita mengunyah makanan itu kan kurang lebih hanya 1 menit ya, jadi proses enzimatis di sana hampir tidak sempurna berjalan kayak gitu. Jadi nanti mungkin akan lama setelah di bawah mulut kayak gitu ya. Dan mungkin ini juga ada hikmahnya ya, kalau kalau di orang Islam tuh kan sunnahnya mengunyah tuh berapa kali tuh kan. Jadi sudah ditentukan kan banyak kali untuk mengunyah kayak gitu, itu ada tujuannya ya. Mungkin salah satunya adalah supaya enzim-enzim di sini tuh aktif seperti itu untuk efektif seperti itu dalam memproses makanan. Baik, ini saya tunjukkan video ya. Di sini bagaimana sih proses makanan di dalam mulut.
Oke, sebentar. Nah, ini jadi makanan tuh dilempar-lempar ya dari apa? Dari gigi satu ke gigi yang lain, kemudian dihaluskan dan baru nanti diarahkan kayak gitu. Jadi dibentuk ya. Dibentuk. Nah, seperti ini dibentuk menjadi bolus, kemudian dibantu untuk ditelan. Nah, seperti ini. Ini kan lidah ya. Nah, kemudian di ujung lidah itu ada yang namanya epiglotis. Nah, seperti ini. Nah, ini kan epiglotis ya, di mana ini adalah terletak di ujung lidah, bagian ujung lidah di mana dia mengatur antara esofagus dan eh, tenggorokan ya, kerongkongan dan esofagus itu kerongkongan bahasa Indonesianya, kerongkongan dan tenggorokan. Jadi supaya dia tuh antara jalan nafas dengan jalan makan itu tidak apa namanya ada katupnya. Kalau kalau nggak ada ini nanti khawatirnya makanan ini bisa masuk ke dalam saluran nafas. Nah ini berbahaya kayak gitu. Jadi ada katupnya di sini, portal kayak gitu. Kemudian masuk sampai turun ke dalam lambung gitu. Baik. Yang kedua adalah esofagus. Nah, saluran setelah mulut ya. Jadi sambungan antara mulut dengan lambung itu adalah pipa kayak gitu. Ya nggak panjang-panjang banget sih, nggak sampai bermeter-meter ya. Pipanya berapa sentimeter. Itu adalah sambungan antara mulut dan lambung. Di sini tidak ada proses pencernaan ya. Jadi hanya eh, lewat saja kayak gitu. Hanya lewat saja makanan. Kemudian, nah gimana caranya bisa makanan ini lewat dengan saluran sesempit itu? Nah, seperti itu. Kan ini salurannya sempit sekali ya kayak gitu. Jadi bukan pipa ukuran 3 dim yang bisa kalau atau berapa dim gitu yang besar kayak gitu yang bisa makan kalau ada sesuatu masuk di sana langsung jatuh itu nggak bisa. Jadi kalau kita makan kalau nggak ada, nah ini makan itu ada prosesnya supaya jatuh ke sini. Nah, namanya adalah gerakan peristaltik. Jadi makanan itu atau bolus makanan itu dia bisa berjalan di dalam esofagus itu dengan proses meremas kayak gitu ya. Jadi esofagus ini ketika ada makanan tuh seperti kayak diurut ya, diurut kemudian diremas itu sampai turun ke dalam lambung. Seperti itu. Karena kalau nggak ada proses ini, makanan mustahil bisa masuk ke dalam usus kayak gitu. Dan proses ini nantinya akan berjalan hampir di seluruh saluran pencernaan nanti. Kita bisa di usus kayak gitu, usus halus, usus besar dan seterusnya. Nah, seperti ini ya proses gerakan peristaltik, gerakan meremas dari otot dinding esofagus untuk menyalurkan makanan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah lambung. Nah, gini ya. Ini saya yakin teman-teman sudah pada hafal ya bentuk lambung ya karena sering ada di iklannya Proma atau iklannya obat-obat mah kayak gitu ya. Ya memang sejatinya bentuk lambung seperti ini ya. Agak miring kayak gitu. Nah, di sini adalah proses pencampuran makanan dengan cairan pencernaan ya agar mudah dicerna dan steril atau bebas mikrobia berbahaya. Nah, sebelum saya jelaskan apa saja enzimnya, mungkin ini bentuk jadi anatomisnya ya. Jadi ini esofagus tadi kan ingat ya. Sebelumnya esofagus dari atas, kemudian masuk ke sini. Nah, antara esofagus dengan lambung ini ada sphincter di sini. Sphincter itu adalah semacam katup juga yang mencegah supaya, nah seperti ini ya, sphincter. Kalau ini sphincter pylori, jadi sphincter yang di bawah, ini sphincter yang di atas. Jadi kalau ada dua sphincter, fungsinya apa? Supaya cairan yang di dalam lambung ini tidak naik ke atas. Kalau nggak ada ini kan kita gampang muntah kayak gitu.
Nah, seperti itu. Jadi makanya ini apa namanya, sphincter ini harus ada untuk supaya tidak naik ke esofagus. Nah, ini bagian atas namanya fundus ya. Bagian ini namanya kardia. Kemudian ini tuh bodinya. Kemudian ini pylorus ya. Nah, kayak gitu tuh bagiannya. Nah, kemudian ini adalah duodenum gitu. Nah, eh, lambung ini terdiri dari 3 lapis ya, 3 lapis otot ya, 3 lapis otot halus kayak gitu yang bentuknya beda-beda kayak gitu. Otot halus yang pertama itu namanya apa, longitudinal layer ya. Jadi bentuknya longitudinal gini ototnya memanjang. Kemudian ada bentuknya melingkar, circular layer, dan ada yang obliku. Jadi ada yang miring kayak gitu. Jadi luar biasa ya, ini kayak seperti anyaman seperti itu. Dan ini di dalamnya bentuknya tuh lipatan-lipatan. Nah, apa fungsinya lipatan ini? Supaya untuk memperluas permukaan ya. Jadi kalau nggak bentuknya lipatan, maka permukaannya akan kecil. Nah, maka karena ini bentuknya lipatan, sehingga permukaannya tuh bisa luas kayak gitu. Jadi kalau di beber ini mungkin bisa bermeter-meter seperti itu. Seperti itu. Nah, ada 3 enzim ya yang ada di dalam lambung. Ada enzim pepsin, di mana fungsinya itu mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin, itu mengubah kaseinogen menjadi kasein ya. Ini untuk protein susu dan mengendapkan kasein. Ini penting untuk pada bayi dan untuk memecah apa, susu seperti itu. Kemudian ada lipase gastrik ya, ada mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Serta ada juga di dalam lambung ini juga yang salah satu hal yang terpenting adalah asam klorida atau HCl ya. Di mana HCl ini membunuh bakteri ya atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jadi yang paling penting juga itu membunuh kuman. Nah, di dalam proses di dalam lambung ini adalah makanan yang sudah masuk dari mulut tadi itu disterilkan lagi ya di lambung. Dengan apa? Dengan HCl. Jadi keasaman lambung itu sangat tinggi sekali ya. Jadi pH-nya tuh bisa sampai 2 kayak gitu ya. Bisa sampai 2. Nah, kalau teman-teman tahu apa, pernah tahu HCl nggak? Atau mungkin pembersih lantai ya kayak gitu. Itu kan isinya HCl ya, bisa untuk membersihkan apa? Misalnya kerak-kerak gitu. Nah, sesungguhnya di dalam perut kita tuh ada juga HCl yang juga sama, bahkan mungkin lebih asam dibandingkan yang eh, apa apa obat-obat untuk pembersih lantai kayak gitu ya. Nah, itu lebih asam sekali HCl-nya. Ya fungsinya untuk membunuh bakteri ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke bawahnya lagi. Di bawah lambung itu ada duodenum. Ada pankreas juga dan ada hati. Kalau hati di atasnya lambung sih sebetulnya, tapi saya bahas di sini dah. Nah, kayak gitu. Ini adalah proses kimiawi lanjutan. Nah, jadi di usus duodenum ini bahasa Indonesia usus 12 jari ya. Duodenum. Jadi nanti teman-teman apa, jangan kaget kalau dalam mempelajari apa namanya, mempelajari anatomi ini akan banyak mengenal bahasa-bahasa Latin kayak gitu ya. Itu yang hal yang wajar seperti itu. Kemudian oke, lanjut. Di duodenum ini ada proses kimiawi ya kayak gitu. Karena di sini itu adalah ada saluran antara hati ya, hati kemudian empedu dan pankreas kayak gitu. Ada saluran di mana fungsi ketiganya ini untuk metabolisme cukup tinggi kayak gitu. Dan proses di duodenum ini proses kimiawi yang lumayan banyak kayak gitu di duodenum. Duodenum ini nggak panjang ya. Duodenum ini nggak panjang, ya mungkin hanya beberapa senti, tapi fungsinya cukup besar seperti itu. Nah, kalau hati sendiri ini di sini fungsinya adalah untuk menghasilkan salah satunya ya untuk memproses apa menghasilkan empedu ya atau apa namanya menghasilkan apa
metabolit yang dia itu bisa untuk memetabolisme lemak seperti itu. Dan nanti hasil kelebihannya itu dimasukkan ke dalam gallbladder atau empedu di bawah hati ini. Dan sesungguhnya hati ini adalah proses metabolisme yang lumayan banyak ya, sangat banyak di dalam hati kayak gitu. Tapi nanti teman-teman akan mempelajari sendiri di sebab yang lain. Kemudian ada juga di sini ada pankreas kayak gitu. Nah, pankreas ini menghasilkan beberapa enzim ya, kayak tripsin kayak gitu, di mana fungsinya itu memecah protein menjadi asam amino. Kemudian ada kimotripsinogen yang mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino dan peptida. Sama ada peptidase melepas asam amino ujung terminal C dari rantai polipeptida. Ada juga lipase ya, mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi sesungguhnya lemak dalam tubuh kita itu kan harus larut air ya, supaya bisa diserap usus dan masuk ke dalam darah. Nah, sedangkan kita membutuhkan lemak. Nah, bagaimana caranya memproses lemak yang tidak suka air itu? Nah, maka harus ada yang namanya proses saponifikasi atau proses menurunkan tegangan permukaan gitu. Bahasa gampangnya lemak ini harus diemulsi lah gitu, harus bisa dimasukkan ke dalam air. Nah, maka perlu namanya emulsifier. Nah, emulsifier di sini adalah lipase. Kemudian ada juga amilase di sini mengubah amilo menjadi maltosa dan glukosa. Ada juga elastase menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya, serta ada nuklease mendegradasi asam nukleat seperti DNase dan RNase. Nah, seperti itu. Kalau bingung nanti nggak apa-apa, diterima aja dulu, nanti akan lebih lanjut nanti kita belajar di anatomi seperti itu. Oke, yang kelima adalah yeyunum dan ileum. Nah, jadi mulai dari duodenum ini nanti sampai keluarnya sebetulnya usus ya. Tapi karena kita orang kesehatan tuh nggak boleh bilang usus, karena usus tuh masih dipecah-pecah lagi, usus yang mana kayak gitu, bagian apa kayak gitu. Nah, usus itu ada kalau yang kita tahu kan ada 3 ya, usus 12 jari, usus halus dan usus besar kayak gitu. Nah, usus halus ini kalau duodenum tadi kan usus 12 jari ya. Nah, kemudian jejunum dan ileum ini adalah usus halus. Nah, bedanya adalah posisinya kayak gitu. Kalau yeyunum itu di atasnya, sedangkan ilium itu di bawahnya. Kayak gitu. Ini adalah atau bahasa Indonesianya itu yeyunum ini usus kosong ya. Ini hanya istilah aja sih. Ya nggak mungkin kosong ya. Kalau kosong gimana? Nggak berfungsi dong. Yeyunum ini istilah aja untuk usus kosong, dan ilium ini istilahnya dalam bahasa Indonesia itu adalah usus penyerapan. Kayak gitu. Dan di sini adalah proses penyerapan berbagai macam zat gizi ke dalam tubuh kayak gitu. Jadi kalau tadi prosesnya pemecahan segala macam. Nah, ini adalah waktunya untuk menyerap zat-zat gizi. Gitu. Nah, di dalam usus halus ini ada beberapa enzim seperti enterokinase yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Kemudian ada enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Ada laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sukrase ya mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Kemudian ada juga lipase usus ya, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada erepsin atau dipeptidase, itu mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino, serta disakariase itu mengubah disakarida menjadi monosakarida. Ini gula dalam bentuk sederhana. Oke, kemudian yang kelima itu ada selanjutnya ya, setelah usus halus ada usus besar. Karena memang bentuknya lebih besar daripada usus halus kayak gitu.
Nah, usus besar ini ada bentuknya seperti ini ya. Ada yang naik ke atas disebut ascending colon, ada juga menyamping seperti ini namanya transverse colon, ada juga yang ke bawah descending colon, dan ada juga yang meliuk kayak gini ya. Itu namanya sigmoid. Jadi kolon sigmoid di sini. Kemudian deh kalau ke bawah sudah masuk ke rektum kayak gitu. Nah, ketika sudah masuk ke rektum, nah inilah barulah kita ada rasa kebelet ya, kebelet ke belakang. Kebelet BAB ini kalau sudah sampai sini, kayak gitu. Baik, apa sih fungsinya kayak gitu? Oh sorry, ada yang satu yang lupa, ada sekum ya. Di sini ada sekum. Eh, apa namanya, sambungan antara usus halus dengan usus besar ini namanya sekum. Nah, di dalam sekum ini ada juga umbai cacing di sini. Kelihatan kan ya, umbai cacing di sini, appendix filiformis istilahnya kayak gitu. Ini usus buntu kayak gitu. Ini adalah yang disebut usus buntu. Di sini letaknya. Nah, kemudian apa sih fungsinya usus halus itu? Sorry, usus besar kayak gitu. Fungsinya adalah untuk penyerapan air dan elektrolit kayak gitu. Jadi penyerapan air itu kebanyakan di sini dan elektrolitnya. Baik, kemudian berapa lama sebetulnya pencernaan tuh berlangsung seperti itu? Nah, umumnya kita tuh mengunyah itu kurang lebih 1 menit ya. Ya boleh sih lebih ya kayak gitu. Atau bahkan mungkin berjam-jam kalau ngunyahnya permen karet ya. Yaitu itu di luar ini ya, di luar perhitungan kan bukan makanan. Jadi umumnya tuh orang-orang atau manusia itu mengunyah itu 1 menit kayak gitu. Kemudian prosesnya berlanjut menelan ya, ini sangat singkat sekali, beberapa detik saja. Kemudian masuk ke saluran cerna di yang pertama itu di mana, di lambung ya. Di lambung itu dan di usus ini sampai antara 2 sampai 4 jam proses pencernaannya. Kemudian di usus halus ini asopsinya kurang lebih 3 sampai 5 jam kayak gitu. Tergantung seberapa ribet zat gizi yang kalian makan kayak gitu. Semakin kompleks ya, itu semakin susah untuk dipecah kayak gitu. Bukan berarti harus makan makanan yang sederhana ya kayak gitu. Ya enggak kayak gitu. Jadi harus seimbang gizinya. Kemudian proses asopsinya atau elimination ya itu kurang lebih 10 jam. Jadi seharian barulah dikeluarkan. Jadi prosesnya berapa lama ini? Eh, ini diabaikan aja lah ya, cuma 1 menit sama 2-3 detik. Jadi proses untuk apa namanya, pencernaan itu kurang lebih itu antara 15 jam sampai 19 jam lebih atau 24 jam itu proses pencernaannya ya, kurang lebih. Jadi sesungguhnya ya yang kita makan kulineran segala macam yang enak-enak itu hanya dirasakan di sini aja, di ujung lidah. Setelah itu di dalamnya udah nggak berasa lagi kayak gitu. Makanya prinsip dari gizi seimbang itu ya kalau benar-benar harus diterapkan betul-betul ya kayak gitu. Karena apa? Ya untuk kesehatan tubuh kita jangan sampai kita mengorbankan enaknya tapi kita enaknya aja ya rasanya tapi ternyata dampak terhadap tubuhnya tuh nggak bagus kayak gitu jangka panjangnya. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah hampir semua sel di dalam tubuh itu terlibat dalam sistem metabolisme. Nah, jadi kalau ada iklan-iklan ya yang ini membantu proses metabolisme, membantu proses proses metabolisme. Mau proses metabolisme itu nggak perlu dibantu ya. Dalam artian ya itu karena berjalan dengan sendirinya kayak gitu. Kita cukup menyediakan gizi yang seimbang saja kayak gitu. Jadi mencukupi gizinya, kemudian aktivitas yang cukup itu sudah cukup untuk metabolisme. Baik, eh, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita akan sambung diskusi di kolom komentar dan eh,
Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.